فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita ambil Athar Ayyub di mana pada asar tersebut dikatakan kepada beliau bahwasanya Amr bin Ubaid meriwayatkan dari Hasan la yudlatu sakaran minan nabiyyin. Kemudian dibantah oleh beliau bahwasanya beliau mendengar dari Hasan sebaliknya. Baik. Dan kita kembali ke riwayat sebelumnya, ikhwan, karena kemarin pada cetakan syarah Syekh Ethiopi hilang beberapa athar. Nah, kita ke nomor 66 yang kemarin kita loncat. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Hasan al-Hulwani. Guru Imam Muslim rahimahullahu ta'ala thiqah. Qala haddatsana Nu'aim ibn Hammad. Yang telah kita lewati ya kawan, Nu'aim bin Hammad. Beliau seorang imamun fi sunnah, tapi dhaifun fil hadis. Nah, dari sisi hadis beliau dilemahkan, tapi dari sisi kekokohan terhadap sunnah beliau dipuji. Nah, qala Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan. Dikatakan oleh Imam Muslim oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya Abu Ishaq ini sahib Imam Muslim, teman dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan juga apa? Rawiyatul kitab, perawi kitab Imam Muslim. Jadi teman sekaligus murid Imam Muslim yang meriwayatkan Sahih Muslim ini kepada generasi setelahnya. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan. Di sini Abu Ishaq mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Nu'aim ibn Hammad qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud At-Tayalisi Sulaiman bin Abi Dawud. Meriwayatkan dari Syu'bah dari Yunus bin Ubaid
rahimahullahu taala. Qala kana Amr bin Ubaid yakdzibu fil hadis. Dan adalah dulu Amr bin Ubaid berdusta di dalam periwayatan hadis. Dan ini tidak heran ya kawan, karena Amr bin Ubaid salah seorang pimpinan dari pimpinan-pimpinan kesesatan. Baik. Yang karena sebab dia tersesat Wasil Ibni Atha yang saat itu sudah bermajlis di majelisnya Al Hasan Al Basri. Yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam menyebutkan biografi Amr bin Ubaid ini, setelah menyebutkan namanya Amr bin Ubaid ibni Thauban min abna'i Faris Syekhul Qadariyah wal Mu'tazilah. Jadi bukan asli Arab. Taib dari Faris, dari Persia, anak keturunan Persia. Syekh Qadariyah, kelompok sesat yang tersesat dalam masalah takdir. Juga syekhnya orang-orang Mu'tazilah. Dan dia, kawan, awalnya Amr bin Ubaid ini suka menghadiri majelis Hasan Al Basri rahimahullah taala di masa mudanya. Cuman sayangnya seandainya beliau qanaah dengan berguru kepada Al Hasan Al Basri, dalam keadaan beliau saat itu masih muda ini, merupakan sebab keberuntungan yang besar. Akan tapi sayangnya saat itu dia mengambil dari berbagai macam guru, tidak selektif dalam mengambil ilmu. Akhirnya tercampur kebaikan yang dia ambil dari Hasan Al Basri dengan berbagai macam keburukan-keburukan yang dia kumpulkan dari guru-guru yang lain. Baik. Karena dia juga bergaul yang sama-sama mengambil ilmu dari majelis Hasan Basri dengan Wasil Ibni Atha. Baik. Dan sama-sama menghadiri majelis Tsanawiyah juga wal Majus. Sehingga masuk pada pemikiran mereka, apalagi masih muda, pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Dan biasa kalau anak muda ketika ketemu sesuatu yang mungkin cocok, akhirnya diambil, dan ketika mendapatkan sesuatu yang berbeda dari gurunya, bukannya dia rujuk, tapi dia mempertahankan pendapatnya. Baik. Sebagaimana yang terjadi pada Wasil Ibni Atha ketika diberitahu tentang prinsip ahli sunnati wal jamaah seputar pelaku dosa besar. Bertanya tentang bagaimana hukum pelaku dosa besar, dijawab dengan jawaban yang sahih oleh Imam Hasan Al Basri, tapi tidak terima. Dia ingin menyendiri dengan jawabannya, mengatakan pelaku dosa besar
kedudukannya di dunia tidak mukmin, tidak kafir. Manzilah bainal manzilatain. Kemudian di akhirat dia kekal di dalam neraka. Nah, setelah itu dia pergi menyendiri dan keluar dari majelis Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Yang dengan sebab itu semakin terjerumus dalam kesesatan. Nah, dan dua ini ikhwan memang dikhilafkan dalam sejarah Mu'tazilah, mana yang lebih mendominasi, dalam artian siapa sebenarnya yang menyeret pada keburukan, apakah Amr bin Ubaid dulu ataukah Wasil bin Atha dulu. Taib. Adapun Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berpandangan bahwasanya Wasil itulah yang memiliki athar yang besar kepada Amr bin Ubaid, karena beliau mengatakan kana Amr yaskunul Basrah wa jalasa Al-Hasan Al-Basri wa hafadha anhu atau wa hafidha anhu wa ishtahara bi suhbatihi thumma azalahu Wasil bin Atha an madhhabi sunnah faqala bil qadar wa da'a ilaihi wa'tazala ashabal Hasan. Ini keterangan dari Al-Khatib Al-Baghdadi bahwasanya asalnya ikhwan Amr bin Ubaid itu tinggal di Basrah dan duduk di majelis Al-Hasan Al-Basri, dikenal mengambil ilmu darinya, menghafal, dan dikenal juga sebagai murid Hasan Al-Basri. Kemudian dihilangkan. Tsumma azalahu, ya, dihilangkan dari majelis Hasan Al-Basri oleh Wasil bin Atha, sehingga dia hilang dan meninggalkan madhab sunnah dan berpendapat dengan pendapat Qadariyah serta mendakwahkannya, dan meninggalkan majelis Hasan Al-Basri beserta murid-muridnya. Taib. Di sini ikhwan, bahayanya berteman dengan teman yang buruk. Karena mereka berdua berteman. Taib, nasallallahu al-afiyata wassalamah. Berteman dengan teman yang buruk sangat besar dampaknya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mewanti-wanti kita semua untuk memilih teman dengan teman-teman yang bisa mengantarkan kepada kebaikan, mengantarkan kepada keselamatan hati. Bukan hanya teman-teman yang membuat kita gembira, riang, dengan bermain-main dan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan semenjak Amr bin Ubaid dikenal dengan pemahaman batil tersebut, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala tidak memberikan penghormatan kepadanya, karena asalnya dihormati di majelisnya, karena seorang murid yang bersemangat, rajin, tentunya dimuliakan. Tapi ketika jelas perkaranya, satu kali mendatangi Hasan Al-Basri dan ingin berbicara secara pribadi, ditolak oleh Hasan Al-Basri. Minta lagi, ditolak lagi. Tidak diberi kesempatan.
Maka ketika dia pergi, Hasan al-Basri mengatakan, wallahi la yuflihu abadan. Demi Allah, dia tidak akan apa? Tidak akan beruntung kalau masih berada di atas mazhab yang batil tersebut. Nah, karena apa? Tidak beriman terhadap takdir. Taib. Dan di antara yang mengecoh banyak manusia, akhwan, karena apa? Amr bin Ubaid ini dari sisi penampilan dikenal dengan zuhud dan wara'. Akan tapi sayang, nah, kezuhudan dan kewaraan tersebut tidak menahan dia dari berbuat kebid'ahan. Taib. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Di antara sebabnya, akhwan, karena tadi, nah, tidak memperdulikan bimbingan ulama'nya. Saat itu dibimbing oleh Hasan al-Basri di atas sunnah, tapi lebih memilih untuk apa? Untuk berpendapat dengan pendapat sendiri. Merasa dirinya telah cukup, tidak butuh lagi untuk bertanya, tidak butuh lagi untuk menerima nasihat. Dan juga sisi yang lain yang menjadikannya semakin terjerumus dalam keburukan karena apa? Suka jidal, suka berdebat. Dan di antara korban karena kezuhudan yang diperlihatkan, ikhwan, di antara korban Amr bin Ubaid, di antara yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ikhwan, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Ini makanya jadi seorang muslim, apalagi talibul ilm, jangan sampai terkecoh hanya dengan penampilan luar, ikhwan. Masya Allah zuhud, Masya Allah ini, Masya Allah itu. Nah, ini juga sebagai contoh di antara kezuhudan zahir yang menipu, padahal dia menyimpan kebid'ahan yang parah. Di antaranya Pak Amr bin Ubaid. Dan yang menjadi korban adalah Abu Ja'far al-Mansur. Taib. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi juga Ibnu Katsir, anna Abu Ja'far ightara bi zuhdi Amr wa akhfa bid'atah. Abu Ja'far ini al-Mansur terkecoh, tertipu dengan kezuhudan Amr bin Ubaid, sehingga ngikut. Taib. Gara-gara melihat bagusnya tampilan dia secara zahir, zuhud, wara, dan seterusnya. Sampai-sampai memuji dengan bait syair yang masyhur, kullukum yamshi ruwaidan wa kullukum yatlubu saydan ghaira Amr ibn Ubaid. Karena terkecoh dengan apa? Dengan kezuhudan dan penampakan seakan-akan ikhlas, tapi lalai dengan kebid'ahannya. Baik. Adapun dari sisi ilmu hadis, jelas dia adalah seorang yang sangat lemah, bahkan masuk kategori apa? Pendusta, sebagaimana diitsbat di sini oleh Yunus bin Ubaid. Karena Amr bin Ubaid yaghdibu fil hadis. Berdusta di dalam hadis. Dan telah kita lewati juga kemarin asar dari siapa? Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah taala. Juga mengitsbat tentang kedustaan Amr bin Ubaid yang menisbahkan kepada Hasan al-Basri sesuatu yang keliru, yang tidak dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Baik. Dari sini kita ketahui ya kawan,
seorang qanaah dengan kebaikan yang didapat, juga hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini merupakan perkara yang sangat penting untuk terus dia jaga, sehingga tidak menoleh ke kiri ke kanan yang mengakibatkan bisa terjerumus kepada apa? Kepada pintu-pintu kesesatan. Nah, sungguh bisa mendapati masa-masa itu, masa-masa yang ilmu ikhwan masih apa? Masih dekat sekali sanadnya dengan apa? Dengan generasi-generasi utama. Masih di zaman Al-Hasan Al-Basri, yang beliau ini dipuji oleh para ulama, kana kalamuhu yushbihu kalaman nubuwah. Perkataan Hasan Al-Basri ikhwan hampir menyerupai perkataan kenabian. Kenapa? Kalau antum perhatikan kalimat-kalimat beliau yang ditulis di kitab-kitab, subhanallah, kalimat-kalimat hikmah dihafal, kemudian juga apa? Dibaca, mengena di hati. Misalnya seperti kalimat beliau yang masyhur, ya ibna Adam innaka anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Ini terus diriwayatkan, wahai anak Adam, hakikat kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Setiap hilang satu hari berarti hilang bagian dari dirimu, dan ini hak. Setiap bertambah satu hari akhwan berarti apa? Bagian dari kita sudah hilang. Sampai pada titik nol di mana semua hari-hari ini habis, sudah kita hilang, yaitu mati. Itulah ajal. Dan kalimat-kalimat yang lain. Nah, sehingga berguru kepada beliau saat itu tentunya merupakan anugerah yang sangat besar. Tapi lihat Amr ibn Ubaid, demikian pula Wasil ibn Atha, yang memiliki kesempatan untuk berguru kepada Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang tidak didapati kesempatan itu oleh orang yang lain mungkin. Tapi demikianlah hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja dia kehendaki. Ada kesempatan tapi ghairu muwaffaq, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mendapatkan kebaikan dari majelis yang utama tadi. Nah, walaupun dekat saat itu, awalnya dekat dengan Hasan Al-Basri Amr ibn Ubaid, tapi ketika memilih jalan kesesatan, nasallallahu al-afiyah, tidaklah bermanfaat kedekatan beliau dengan orang yang utama. Tidak bermanfaat walaupun dia dulunya berguru dengan seorang ulama sunnah, kalau dia kemudian terjatuh dalam kebid'ahan dan memilih jalan bid'ah. Karena bid'ah qadariyah, bid'ah yang parah. Nah, demikian pula bid'ah i'tizal, sebagaimana telah kita lewati dalam pelajaran akidah tahawiyah, bagaimana Mu'tazilah akidahnya dalam asma wa sifat sangat parah, menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah takdir mereka tidak beriman kepada takdir. Dalam masalah mensikapi penguasa, akidah mereka adalah memberontak dan seterusnya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah.